أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Materi yang selanjutnya ini adalah tentang masalah rincian nisab, ya. Rincian nisab daripada zakat-zakat tersebut. Jadi ini materi ketiga dan insya Allah kita akan baca nanti pertemuan akan datang ini karena ini cukup panjang ya. Cuman saya akan membaca poin pertamanya. Mohon maaf. Materi ketiga, syarat-syarat mencapai nisab. Nisab adalah kadar minimal harta yang harus dikeluarkan zakat. Dikatakan syarat-syarat mencapai nisab harta yang wajib dizakati dan ukuran zakat yang wajib dikeluarkannya. Di poin pertama yang akan kita baca A adalah dua logam mulia, emas dan perak dan sejenisnya. Yang pertama emas. Syarat zakat emas adalah masa kepemilikannya mencapai haul, yaitu 1 tahun dan harus mencapai nisab. Sedangkan nisabnya adalah 20 dinar atau kurang lebih 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%. Jadi jumlah zakat dari setiap 20 dinar adalah setengah dinar. Jika lebih dari 20 dinar maka dihitung dengan prosentase tersebut atau 2,5%. Baik sedikit maupun banyak. Jadi emas, sederhana. Anda punya emas, maka Anda lihat. Sudah 1 tahun belum kepemilikannya. Misalnya notanya Anda beli Maret tahun lalu, sekarang Maret tahun ini berarti 1 tahun. Berarti masuk syarat pertama. Yang kedua nisab, kadarnya 85 gram emas. Ya. Kalau mencapai ya, 85 gram emas maka ada wajib 85 gram emas Anda wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Kemudian yang kedua perak. Syarat zakat perak juga harus mencapai haul 1 tahun. Pemilikan 1 tahun. Kalau ukuran 1 tahun Anda jual, kemudian Anda kan ada kebutuhan anak sakit, bayar rumah sakit, segala macam. Kalau dia 1 tahun seperti emas dan dia mencapai nisab, nisabnya adalah 5 uqiyah. Sudah kita jelaskan 5 uqiyah kurang lebih kalau di zaman kita sekarang mudah dihitung adalah 595 gram. 600 gram kurang 5 gram. 595 gram perak. Atau sama dengan 200 dirham dalam kurung 595 gram perak. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% seperti emas. Jadi jumlah zakat dari setiap 200 dirham adalah 5 dirham. Dihitung dari atau dengan persentase tersebut atau 2,5%. Seperti itu. Jadi mirip perak sama emas mirip. Cuma emas itu kepemilikan 1 tahun kadarnya minimalnya 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. Kalau perak kepemilikan 1 tahun kadarnya 595 gram perak ya, kemudian dikeluarkan 2,5%. Yang ketiga, orang yang memiliki emas dan tidak mencapai nisab dan juga mempunyai perak yang tidak mencapai nisab. Anda punya emas cuman 50 gram. Anda punya perak ya, cuman 400 gram, tidak sampai nisabnya. Tapi Anda punya 2 jenis ini. Maka ia harus menggabungkan keduanya. Jika jumlah keduanya mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ukurannya, yakni 2,5%. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan emas dengan perak dan perak dengan emas, kemudian mengeluarkan zakat untuk keduanya. Ini ada footnote nomor 1044 di bawah. Penggabungan 2 logam mulia emas dan perak untuk mencapai nisab adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh para pengikut Imam Malik dari Bukair bin Abdullah al-Ash'aj. Ya. Sunnah yang berbunyi sunnah pada masa lalu menerangkan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan emas dengan perak dan perak dengan emas. Kemudian mengeluarkan zakat untuk keduanya. Sejalan dengan itu kata beliau, kita kembali ke paragraf di atasnya. Diperbolehkan juga mengeluarkan zakat dengan salah satu dari keduanya untuk yang lainnya. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar, ia boleh mengeluarkan 10 dirham dari perak. Demikian pula sebaliknya, seperti halnya uang pada saat ini, yang ukuran zakatnya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Sebab dalam beberapa kasus, uang yang dimiliki pelbagai pemerintahan terbuat dari gabungan antara emas dan perak. Jadi kalau Anda punya sebagian emas, sebagian perak, tapi dua-duanya belum mencapai nisab, maka digabungkan untuk mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, barang-barang dagangan. Yaitu barang-barang yang berputar atau ditimbun. Jika barang-barang dagangan tersebut berputar, jumlahnya dinilai dengan uang pada setiap awal tahun.
Dan jika mencapai nisab atau tidak mencapai nisab tetapi yang bersangkutan mempunyai uang cash lain selain barang itu, maka ia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jika barang-barang dagangan tersebut ditimbun, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk hitungan 1 tahun. Walaupun telah disimpan selama bertahun-tahun ketika menunggu kenaikan harga barang-barang tersebut. Ada footnote nomor 1045 di bawah. Barang yang berputar maksudnya adalah tanda kutip di sini, barang yang diperdagangkan dengan harga yang real pada saat transaksi dan tidak menunggu harganya melambung. Sedangkan tanda kutip barang yang ditimbun adalah barang dagangan yang penjualannya menunggu kenaikan harga atau nanti mahal baru dijual. Keduanya ada zakatnya. Keduanya ada zakatnya dan sama mirip tadi dengan emas dan perak, dia ditentukan haulnya masa setahun. Dan juga kadarnya bisa diambil kadar emas. Ya, 85 gram emas, nilainya kalau mencapai dikeluarkan 2,5%. Kemudian yang kelima, utang piutang. Barang siapa yang mempunyai piutang, Anda utangkan orang lain pada orang lain. Barang siapa yang mempunyai piutang pada orang lain dan ia mampu melunasinya kapan saja ia kehendaki, maka ia wajib menggabungkannya dengan uang yang dimilikinya atau barang-barang berharga lainnya. Kemudian mengeluarkan zakat ketika telah mencapai haul atau masa 1 tahun. Jika ia tidak mempunyai uang cash kecuali piutang tersebut, sedangkan piutangnya itu telah mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Tetapi bagi orang yang mempunyai piutang pada peminjam yang sedang berada dalam kesulitan dan tidak mampu mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja ia menagihnya, maka orang yang meminjamkan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya pada saat penarikan piutang itu hanya untuk 1 tahun. Meskipun piutang tersebut telah berjalan bertahun-tahun. Ya, jadi kalau misalnya ada orang, saya misalnya mengutangkan kepada orang 100 juta. Dia akan jatuh tempo bulan depan. Dan bulan depan ini masa haul harta saya. Artinya sudah 1 tahun. Misalnya April ke April, Ramadan ke Ramadan ya. Insya Allah bulan depan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita mencapainya dan juga berisi dengan ibadah dan juga istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang yang beruntung pada Ramadan itu. Nah, misalnya Ramadan ke Ramadan. Ramadan tahun lalu saya niatkan awal haul saya, Ramadan ini berarti sudah tiba haul atau masa setahun dari kewajiban zakat saya. Nanti di Ramadan saya akan menutup semua buku-buku, saya mulai menghitung harta-harta yang disimpan, harta yang diinvestasikan ya. Emas, perak, akumulasikan. Kemudian kalau mencapai nisabnya, kadar minimal 85 gram emas, saya keluarkan 2,5%. Termasuk piutang. Kalau kita punya piutang, saya utangkan kepada orang, sebenarnya dia jatuh tempo bayar utang tersebut adalah bulan Mei. Dan saya tahu dia mampu membayarnya sebenarnya. Dia mampu membayarnya. Kalaupun saya tagih di April, dia akan bayar gitu. Tapi saya mau tetap dengan akad, maka dia bayar di Mei. Piutang itu saya tetap hitung dalam akumulasi total harta saya yang akan saya zakati di bulan April. Walaupun nanti pembayarannya bulan Mei karena saya yakin itu akan terbayar. Tapi kalau kita tidak yakin terbayar kata beliau, maka kita keluarkan zakatnya tapi tahun itu saja. Ya, karena kita tidak tahu kapan piutang itu akan dibayar karena orang yang sedang mengalami kesusahan tersebut belum tentu atau orang yang sedang utang belum tentu bisa membayarnya. Tentu lebih afdal Anda maafkan saja. Sudah selesai Anda maafkan, Anda berharap pahala dari sisi Allah SWT. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang utang atau memaafkannya, siapa yang memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang, ya, seseorang maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu yang paling baik. Tapi kalau Anda tidak mau menghalalkannya, memaafkannya, dan Anda belum yakin dia bisa bayar, dan sudah tiba masa haul 1 tahun dan Anda harus keluarkan zakat, Anda keluarkan di tahun itu saja. Tahun depan sudah tidak boleh keluarkan zakat karena memang belum dibayar sama orang tersebut atau mungkin tidak jelas kapan dia bayar. Kalau Anda yakin akan dibayar, Anda keluarkan zakatnya pada tahun itu, dan Anda akan terima uang tersebut, tahun depan itu sudah lunas utang orang itu. Ya, seperti itu. Yang keenam, harta terpendam, yaitu harta kekayaan yang dipendam pada zaman jahiliyah. Harta-harta dulu kuno yang Anda beritanya Anda temukan sedang terpendam. Orang yang menemukan harta terpendam atau harta karun yang merupakan peninggalan dari harta kekayaan zaman jahiliyah di tanah miliknya atau rumahnya, ia wajib mengeluarkan zakat 1/5 atau kurang lebih 20% dari total harta yang ditemukannya yang diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang miskin dan yayasan-yayasan sosial.
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fir riqazil khumus. Di dalam harta terpendam ada zakat yang harus dikeluarkan sebesar 1/5. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6912 dan Muslim 1710. Yang ketujuh, barang-barang tambang. Jika barang tambang tersebut adalah emas dan perak, maka barang tambang yang dikeluarkan tersebut wajib dizakati jika mencapai nisab ketika seseorang mengeluarkannya, baik telah mencapai haul 1 tahun maupun belum. Ia wajib menzakatinya jika telah mencapai nisabnya. Apakah zakat yang dikeluarkan itu 1/40 atau 2,5% atau 1/5 ya, atau 20% seperti harta terpendam. Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa zakat barang tambang adalah 20% karena dikiaskan atau dianalogikan dengan harta terpendam. Sebagian lain berpendapat bahwa zakatnya seperti zakat emas dan perak berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, "Laisa fi maduna khamsa awakin sadaqah." Harta yang tidak mencapai 5 uqiyah, tadi sudah kita jelaskan 5 uqiyah adalah 595 gram perak, tidak wajib dizakati. Hadis riwayat Bukhari nomor 1405 dan Muslim 979. Sabda Rasulullah SAW menyebutkan 5 uqiyah tersebut juga mencakup barang tambang dan barang lainnya. Dalam hal ini terdapat keleluasaan atau kebebasan memilih pendapat, alhamdulillah. Maksudnya di poin nomor 6 kan tadi harta terpendam. Anda beli tanah, harta karun ya. Terus kemudian setelah beli tanah mungkin 1 hektar, Anda lagi mau bangun villa, mau bangun apa, terus lagi gali, dapat emas di peti. Nggak ada pemiliknya, nggak tahu siapa pemiliknya. Maka jadi harta karun. Itu Anda wajib keluarkan zakat 20% langsung. Sisanya punya Anda tentunya. Nah, kalau tambang, ya, memang situ ada harta tersimpan juga, tapi ini dikelola. Ya. Apakah wajib dizakati sesuai dengan zakat emas atau zakat harta karun? Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan pertambangan mengikuti zakat emas dan perak. Artinya dilihat setelah 1 tahun dikelola tambang tersebut, diakumulasikan, kemudian dia mencapai 85 gram emas, dikeluarkanlah zakatnya 2,5%. Atau dia masuk kepada umumnya harta karun, karena pertambangan mirip sama harta karun. Dia bisa mengelola, mengorek dan mengambil hasilnya, gitu kan, yang banyak. Maka dia keluarkan 20% pada saat dia menemukan atau mulai bisnis tambang tersebut. Ini khilaf di antara ulama dan kata beliau ini bebas dipilih tentunya ya. Kata beliau sedangkan barang tambang yang berupa besi, kuningan, batu bara dan lain-lain disunnahkan zakat yang dibayarnya adalah 2,5% dari total barang-barang tersebut. Karena tidak ada nas yang jelas mewajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Dan barang-barang tersebut atau barang-barang itu tidak termasuk emas dan perak yang wajib dizakati. Yang terakhir adalah yang ke-8 harta yang dipergunakan. Jika harta yang dipergunakan tersebut merupakan keuntungan atau laba perdagangan atau hasil peternakan, maka zakatnya adalah sama dengan zakat harta aslinya dan tidak disyaratkan mencapai haul atau 1 tahun. Sedangkan harta yang dipergunakan yang bukan merupakan keuntungan perdagangan atau hasil peternakan yang dilakukannya, jika telah mencapai nisab dan genap 1 tahun, maka ia harus dikeluarkan zakatnya. Adapun yang menerima hibah atau warisan, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali jika telah mencapai nisab 1 tahun. Jadi kalau misalnya Anda miskin, tiba-tiba orang tua Anda meninggalkan harta yang banyak, Anda dapat warisan. Tidak wajib Anda keluarkan zakat pada saat itu. Anda mulai saat itu Anda mulai hitung nisab Anda, haul Anda. Misalnya Anda terima Ramadan, Anda mulai niat pada saat itu karena sudah mulai tiba-tiba Anda punya harta. Ramadan akan datang, Anda tutup buku, Anda cek, oh ternyata dalam haul 1 tahun ini nisab saya sudah mencapai 85 gram emas, maka dikeluarkanlah 2,5%-nya. Ini poin pertama, poin A tentang masalah bagaimana menghitung emas dan perak, ya. Juga harta yang ditemukan, apakah itu harta karun atau pertambangan dan sudah kita jelaskan tadi. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan nanti di poin B-nya tentang masalah binatang ternak. Seperti apa ukurannya unta, sapi dan kambing akan kita bahas panjang lebar insya Allah di pertemuan akan datang.